seperti yang terjadi pada uji tarik, ya. Jadi tensile test pakai spesimen dog bone. Nah, kalau seperti ini sampai kemudian dia patah atau molor sampai terjadi necking, maka kita analisanya sampai di daerah plastis ini. Nah, sedangkan daerah plastis ini sifat hubungan antara tegangan dengan regangannya non-linear. Ya, maka kita untuk analisa kuasi-statik untuk step ini harus menambahkan non-linearity ini. Ya, jadi kalau ini sifatnya bisa linear untuk deformasi yang kecil, bisa non-linear untuk deformasi yang besar. Tetapi kontrol bebannya tidak ada, beban dianggap konstan. Kalau kuasi statik itu bisa linear juga, ya, bisa linear juga. Tapi bisa juga non-linear. Tergantung analisanya sampai mana. Tes beban plastis atau elastis. Ya. Nah, kapan kita mulai memasukkan non-linearity ini? Misalkan tadi deformasi plastis, ya, itu akibat materialnya, non-linearity akibat material. Tetapi terkadang kita juga harus menyertakan non-linearity itu untuk kasus di mana defleksi lebih besar dibandingkan dengan penampang dari objek yang kita analisa. Contohnya adalah alat pancing, ya, batang pancing. Yang di sini kita pegang, kita jepit. Yang di sini kita jepit, ya, fix support. Kemudian di sini terkena tarikan ikan, ya, beban. Kemudian karena batang pancing itu memang didesain harus bisa fleksibel, maka dia melengkung. Nah, landutannya ini, deformasinya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan penampangnya, penampang batang pancing tersebut. Maka ini terjadi non-linearity juga secara geometri. Ya, secara geometri, karena kita ingat bahwasanya di dalam finite element itu kita menggunakan persamaan seperti ini. Ya, matriks kekakuan kalikan deformasi kalikan F. Nah, ketika deformasinya sangat besar, dia akan merubah nilai yang ada di dalam matriks kekakuan ini. Ya, maka harus, ya, sebentar lagi masih, ya, nanti, ya. Nah, maka kita harus menyertakan perubahan itu tadi, karena deformasi yang besar akan merombak nilai matriks kekakuannya. Ya, karena ada hubungan antara kekakuan dengan deformasinya. Nah, ini yang disebut sebagai non-linearity akibat geometri. Nah, non-linearity akibat geometri dan material, kedua-duanya itu ada di dalam analisa transient impact yang kita lakukan. Ya, kita menumbuk material atau menabrakkan material. Materialnya terdeformasi dan deformasinya plastis. Maka analisanya ya sampai non-linear, sampai di daerah ini. Ya. Nah, kalau kita waktu analisanya itu pendek sekali, dan pada waktu analisa yang kita tetapkan itu ternyata deformasinya baru elastis saja, ya, maka kita hanya akan mendapatkan deformasi elastis. Maka yang dipakai propertiesnya ya properties yang linear ini. Tetapi kalau nanti selama tumbukan itu energinya besar, kemudian dalam waktu analisa yang dipakai ternyata mengakibatkan deformasi plastis, maka ya kita menggunakan non-linear. Sehingga kita harus memodelkan dengan sangat hati-hati
terkait impact ini. Karena kita bisa memilih material apapun di ANSYS. Kita bisa menggunakan model general material. General material itu tidak ada dampak non-linearity-nya. Karena isinya, kalau di APDL dulu, kalian masih ingat, ya, kita hanya memasukkan modulus Young saja, kemudian, dan juga memasukkan Poisson ratio. Itu sudah cukup bagi ANSYS untuk bisa mengkalkulasi tegangan dan regangan, ya kan? Nah, tetapi ini, ingat, ini hanya untuk kasus yang linier dan tidak berubah terhadap waktu, ya. Nah, ini tidak bisa kita gunakan di dalam analisa karena nanti akan mengakibatkan kesalahan. Jadi kalau di daerah plastis ini ada yang namanya stiffening effect akibat strain hardening. Jadi materi kekakuannya akan lebih kaku, lebih besar nilai-nilainya dibandingkan saat linier, sehingga butuh energi atau tenaga yang jauh lebih besar untuk mendeformasi komponen dengan ukuran yang sama, dengan deformasi yang sama, jika dibandingkan dengan linier tadi. Ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan general material, maka akan dianggap linier terus ini hubungannya, meskipun plastis. Nah, itu jadi salah, nanti berlebihan estimasinya. Nah, kemudian ada juga material yang non-linear. Ya, ini boleh diambil sebagai analisa impact karena memang nanti akan ada plasticity. Ya. Tetapi material data yang ada di material non-linear itu isinya adalah pendekatan terhadap kurva tegangan regangan. Jadi tidak menggunakan E dan Poisson ratio, tidak menggunakan modulus dan Poisson ratio. Ya, kalau ANSYS kan bisa menghitung sendiri nih, garis miring ini, kalau tahu E dan Nu-nya. Tapi kalau daerah plastis, maka harus didekati dengan cara yang lain. Maka ANSYS untuk daerah non-linearnya dia menggunakan bilinear. Jadi kurva tegangan regangan itu didekati dengan dua garis linear. 1 sampai yield, kemudian 2 sampai batas deformasi plastis. Ini yang disebut sebagai bilinear. Tentu saja ini hanya berlaku untuk material-material tertentu yang bisa didekati dengan kurva semacam ini. Maka ada sistem pendekatan yang lain, multilinear. Ya, multilinear ini kita mau mecah-mecahnya jadi beberapa garis. 1, 2, garis lurusnya dipisah-pisah. Nah, ini cocok untuk karakteristik material yang sejak awal itu tidak linier. Contohnya untuk epoksi, polimer, ya. Untuk komposit yang matriksnya sifatnya non-linear seperti ini sejak awal, ya. Ini bisa dipakai pendekatan yang multilinear untuk sambungan adhesif. Kalau logam-logam bilinear saja sudah cukup, tapi kalau yang multilinear ini yang sejak awal sudah sifatnya non-linear, sehingga pakai yang multilinear. Nah, itu untuk material non-linear, pendekatannya dengan cara seperti ini. Nah, kalau untuk impact, eksplisit dinamik, selain kurva seperti ini juga ada informasi yang lain, yaitu strain rate, laju deformasi. Ya, laju deformasi. Mengapa demikian? Karena material itu mempunyai sifat yang seperti ini. Kalau dia ditumbuk atau dia dibebani dengan laju regangan yang rendah seperti uji tarik tadi, maka dia akan mendapatkan kurva yang begini. Elongation-nya panjang, ya. Kemudian tegangannya, kekuatannya rendah, tapi elongation-nya lebih tinggi. Artinya dia ductile. Contohnya material logam seperti ini, ya. Material polimer juga seperti ini. Tapi kalau dia ditumbuk dengan atau dibebani dengan kecepatan yang lebih tinggi, jadi kalau uji tarik itu gerakannya dipercepat, bebannya, nariknya, maka dia akan menjadi seperti ini.
elongasinya turun. Nah, kalau lebih tinggi lagi jadi begini, jadi brittle dia. Nah, ini lebih tinggi daripada yang di sini. Ya, ada embrittlement di sini. Tetapi ada peningkatan kekuatan yang besar sekali. Nah, ini ketika mensimulasikan tumbukan, mana yang dipilih oleh ANSYS? Ya, ANSYS akan melakukan iterasi pada tumbukan kecepatan sekian, begitu mengenai objek, maka deformasinya berapa dalam rentang waktu yang dianalisa, delta T yang dianalisa itu, step time-nya itu. Kalau step time-nya pendek, deformasinya besar, maka strain rate-nya tinggi, maka dia mengambil strain rate yang bersesuaian. Nah, makanya ada informasi tentang dampak strain rate ini, ya, di dalam plasticity-nya, ya, di dalam plasticity-nya, dan juga pada Young modulus-nya. Tapi biasanya Young modulus-nya ini mirip-mirip, ya, jadi mirip-mirip. Umumnya material itu memiliki ini agak berhimpitan ini, tidak terlalu jauh. Hanya beda di ujungnya saja begini. Nah, hanya beda di ujungnya begini. Sehingga strain rate ini berpengaruhnya di daerah plastis ya umumnya. Sehingga di sini perlu dimodelkan. Maka kalian akan temukan dampak plasticity itu ada model terkait Cooper, Simon, atau Johnson, Cook model, atau apalagi banyak di sana ya, ada banyak. Itu untuk menunjukkan keterkaitan antara strain rate dengan karakteristik tegangan-regangan, respon tegangan-regangan. Ya, ini untuk plasticity. Ini untuk umumnya untuk yang apa namanya, logam. Tapi untuk adhesif juga boleh menganalisa plasticity ini, tapi kurvanya ini diperoleh dari pengujian sendiri untuk epoksi, gitu ya. Ini kita harus input beberapa data. Yang di sini Cooper Simon itu ada persamaannya. Ini Johnson Cook juga ada persamaannya. Nah, di dalam persamaan itu ada beberapa konstanta yang harus kita masukkan ya, untuk memberikan kemampuan pada ANSYS untuk mengestimasi dia pakai kurva yang mana, gitu. Nah, selain plasticity, ya, selain non-linearity akibat plasticity dan sensitivitas terhadap strain rate, itu untuk material adhesif ada sifat viskoelastiknya. Ada material viskoelastik. Yang ini berbeda dengan material logam. Jadi pertama, viskoelastik itu kalau untuk epoksi dia sifatnya non-linear. Jadi gini, kalau diberikan beban, kemudian bebannya dilepaskan, kurva tegangan-regangannya begini. Nah, ini ada energi yang diserap, disipasi. Jadi tidak mengikuti pola ketika dikompresi. Jadi saat ekspansi dia ambil strain dan stres tersendiri, ya, namanya relaksasi ini. Sehingga karakteristik ini harus didampingi oleh data yang lain untuk epoksi, untuk material polimer. Ya, di sini ada frekuensi, kemudian di sini ada shear modulus, ya, kemudian ada shear modulus dan ada loss modulus, ya. Ini ada shear modulus dan ada loss modulus. Nah, kalau untuk shear modulus dia akan mempunyai kurva seperti ini. Pada frekuensi tinggi dia akan turun. Sebaliknya untuk dampingnya begini. Nah, kurva-kurva ini yang harus dimasukkan ke ANSYS, ya. Tetapi ini sulit karena mendapatkan data ini butuh pengukuran yang banyak, ya, spesimennya banyak, ujinya lama, gitu ya. Ada lagi cara pengujian yang lain yang bisa menggambarkan sifat viskoelastik. Jadi misalkan kita punya beam
dari epoksi, dijepit, kemudian diberikan beban yang tetap, maka dia akan menerima beban seperti ini. Nah, diukur nanti deformasinya. Dengan beban seperti itu, deformasinya bagaimana? Ternyata deformasinya tidak langsung naik, dia naik perlahan begini. Nah ini ada istilah stres relaksasi. Ya, karena kita memantau sifat gesernya, maka kita pakai shear stress relaxation. Nah, untuk pemodelan di ANSYS ini kita menggunakan Prony series. Jadi kalau di APDL itu, ya kalau di APDL kita klik ada beberapa jenis material structural gitu ya. Ada structural material, di dalamnya ada linear, kemudian ada non-linear. Nah, non-linear di sini ada itu tadi hiperelastik, viskoelastik, multilinear gitu ya. Nah, kita pilih yang viskoelastik. Nah, di viskoelastik ini nanti ada shear stress relaxation. Nah, di shear stress relaxation itu nanti di dalamnya ada kita memasukkan data hasil pengujian yang seperti ini, fungsi waktu ya, fungsi waktu. Pada temperatur tertentu, kemudian dihitung deformasi setiap waktunya berapa. Kita perlu beberapa grafik dengan temperatur yang berbeda. Tapi ada juga yang sudah diringkas. Cukup memasukkan Prony series saja di sana. Prony saja di sini. Nah, isinya Prony itu kita mengisi beberapa parameter. Parameter ini diperoleh dari fitting kurva yang seperti ini. Kita buat persamaannya, kemudian parameternya ketemu konstanta-konstantanya. Nah, kita akan menggunakan Prony series di dalam simulasi impact-nya nanti. Ya, karena agar tampak serapan energinya. Nah, kasus seperti yang ditunjukkan oleh Tria untuk tumbukan cangkang baterai itu menunjukkan suatu keanehan. Mengapa? Karena dengan adanya adhesif malah deformasinya lebih besar, lebih luas area deformasinya. Berarti tidak ada serapan energi yang diberikan oleh adhesif di sana. Kenapa? Salah satunya mungkin karena Tria belum memasukkan properties material yang terkait viskoelastik ini. Iya, Tria, begitu ya? Kamu sudah memasukkan atau belum, Tria? Dalam simulasimu. Ya, jadi ini nanti akan kita masukkan Prony series. Nah, bentuk Prony series itu bagaimana? Saya sedang mengumpulkan beberapa informasi terkait Prony series ini. Nanti saya akan bagikan kalau sudah selesai dan saya sudah coba gitu ya. Kita masuk ke viskoelastik mode. Nah, ini Prony series itu jadi modulus geser dari adhesif itu akan berubah-ubah sepanjang waktu, gitu ya, sepanjang waktu selama dia ditumbuk itu, selama dia dibebani. Nah, di sini dicirikan dengan instantaneous shear modulus. Ini dari uji tarik itu ya, dari uji tarik shear modulus yang pertama yang kita peroleh dengan uji tarik. Nah, kemudian berikutnya ada parameter GI dan tau I. Keduanya itu adalah konstanta Prony, ya, dan mempunyai suku. Jadi series ya dia. Jadi mempunyai beberapa suku pendekatan. Ada yang menggunakan 4 suku, ada yang 14 suku untuk mendekati kurva tadi itu. Ya, tergantung ketelitian yang diinginkan dan karakteristik material. Dan ada waktu untuk retardasi, waktu untuk relaksasinya, ya.
Dan itu yang harus kita masukkan di dalam Prony series itu yang di ANSYS. Yang kita input itu adalah informasi G0, Sir modulus. Kemudian Sir modulus ini bisa dihitung dari Bisa dihitung dari, kalau kita tahu Young modulusnya, maka kita bisa menggunakan hubungan bahwa Sir modulus itu adalah Young modulus dibagi dengan 1 plus 2 nu, kalau tidak salah ya, cek lagi nanti. Nah, kemudian GI ini sama tau ini diperoleh dari fitting kurva. Nah, 2 ini yang akan kita masukkan di ANSYS. Nah, untuk beberapa, dan yang saya harapkan dari kalian adalah kalian bisa mencari literatur untuk mencari Prony series tadi untuk material epoksi. Syukur-syukur kalau epoksinya bisa sama dengan yang kita gunakan. Atau untuk epoksi jenis ini, karena saya punya data tumbukannya eksperimental, sehingga nanti bisa untuk verifikasi. Untuk materi epoksinya itu jenisnya epoksi 2 bahan ya, epoksi dengan hardener yang dibuat oleh 3M dengan merek Scotch-Weld 1683 atau 1863 ya, saya lupa, Scotch-Weld ini. Kenapa kita mencari data Prony untuk ini? Karena kita sudah punya data eksperimental tumbukan real, bisa dibandingkan nanti untuk validasi dengan data real ya. Nah, kemudian nanti kita juga bisa membuat improvisasi yang lebih banyak di dalam model menggunakan epoksi ini. Gitu. Nah, tetapi kalau ataupun tidak menemukan epoksi jenis ini, tidak masalah, cari jenis epoksi yang lain. Banyak sekali tipenya. Yang ini adalah epoksi B dari literatur 1, ini dari literatur 2, ini dari literatur 2 juga. Dan kita lihat di sini, di setiap literatur dia mencantumkan nilai yang modulus atau Sir modulus, salah satunya ya, dan Poisson ratio ya. Kemudian ada Prony parameter, suku yang dimasukkan di dalam persamaan Prony tadi ya. Seperti ini dia pakai 4 suku, yang ini pakai 9 suku ya. Dalam ya, nangisnya di luar ya. Ya. Setelah ini sesi Zoom kita akan berakhir. Nanti saya invite lagi ya, dan pada sesi berikutnya saya akan coba demonstrasikan bagaimana cara memasukkan itu di APDL terlebih dahulu ya. Kalau untuk yang workbench saya belum mencobanya, tetapi saya kira sama antara APDL dengan workbench itu ya. Oke, tunggu 5 menit lagi, nanti silakan gabung lagi ya. Saya akan berikan linknya di grup. Baik Pak. Ya, baik Pak.